Hai, aku Citra. Jumpa lagi di Jalinan Kata. Di malam yang dingin dan sepi pembeli, tak ada yang lebih diinginkan seorang pedagang sate selain segera pulang ke rumah. Didorong oleh rasa lelah dan keinginan menghemat waktu, Mang Soleh mengambil keputusan yang akan ia sesali. Mengambil jalan pintas menembus perkebunan karet tua. Namun, takdir berkata lain. Tepat di jantung kegelapan, motornya yang terhubung ke gerobak tiba-tiba mati. Ia terdampar di jalan buntu yang anehnya, di tengah hujan deras dan kabut, berubah menjadi sebuah gapura batu kuno. Sebuah gerbang menuju desa sunyi yang seharusnya tidak ada di sana. Demi mengusir dingin dan rasa takut yang mulai mencekik, Mang Soleh melakukan satu-satunya hal yang ia tahu. Ia menyalakan panggangan arangnya. Asap dan aroma gurih sate ayam mulai mengepul, menembus kesunyian malam. Dia tidak menyadari bahwa di desa mati itu aroma satenya bukanlah undangan untuk manusia, melainkan jamuan untuk para penghuni goib yang telah lama menunggu. Roda gerobak berdecit pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh rintik hujan yang mulai mendingin. Malam telah merangkak jauh melewati puncaknya. Mang Soleh meneka wajahnya yang letih dengan punggung tangan yang berbau arang dan bumbu kacang. Sisa sate di pemanggangan sudah lama mendingin. Malam ini, Dewi Fortuna sepertinya enggan mampir. Hanya beberapa porsi yang laku sejak maghrib tadi. Rezeki, batinnya pelan. Mencoba menghibur diri sendiri. Istrinya pasti sudah menunggu di rumah. Untuk menghemat waktu dan bahan bakar motornya yang hampir kedip-kedip, pikirannya melirik ke sebuah persimpangan kecil yang jarang terjamah. Jalan pintas, sebuah keputusan yang akan segera ia sesali. Jalan itu membelah area perkebunan karet tua, peninggalan zaman menir Belanda, yang kini lebih mirip hutan kecil tak terurus. Orang-orang kampung menghindarinya di malam hari. Terlalu banyak cerita, katanya. Tapi Mang Soleh sudah terlalu lelah untuk memutar jauh. Yang ia inginkan hanyalah hangatnya kasur kapuk dan secangkir kopi hitam. Lampu motornya yang redup menyorot jalan tanah yang licin dan becek. Di kiri dan kanannya, pohon-pohon keret menjulang identik, seperti barisan raksasa bisu yang mengawasinya dalam diam. Udara terasa semakin lembab dan berat, syarat dengan bau getah karet dan tanah basah. Prekehe, prekehe. Suara mesin motor bebeknya yang terhubung ke gerobak tiba-tiba tersengal, seperti tercekik. Mang Soleh panik. Ia mencoba menurunkan gas, tapi mesin itu batuk sekali lagi, lalu mati. Hening. Keheningan yang tiba-tiba itu terasa memekakan telinga. Hanya terdengar suara gerimis yang kini mengitik lebih cepat di seng tipis atap gerobaknya. Aduh, pakai mogok segala. Keluhnya pelan, suaranya terdengar ganjil di tengah kesunyian itu. Ia turun dari jok, kakinya langsung terbenam di lumpur dingin. Ia mencoba menyalakan starter kaki, lagi dan lagi. Nihil, kakinya hanya menendang angin. Sambil menggerutu, ia menyalakan senter dari ponselnya yang sinarnya tampak redup, seolah tersedot oleh kegelapan pekat di sekelilingnya. Saat itulah, ia baru sadar. Jalan di depannya tidak lagi lurus. Jalan itu buntu. Tepat di hadapannya menjulang sebuah pohon beringin kolosal. Akarnya yang legam, kekar, dan berlumut merambat ke segala arah menelan jalan setapak itu, seolah-olah jalan itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk dilewati. Mang Soleh menelan ludah. Ia yakin 100% tidak ada beringin sebesar ini di jalan pintas yang biasa ia lewati dulu. Rasa dingin yang aneh mulai menjalar di tengkuknya. Ini bukan sekedar dinginnya malam. Sembari ia pura-pura sibuk mengutak-ngatik busi motornya yang basah, sesuatu yang lain merayap masuk. Kabut.
Kabut putih pekat yang datang entah dari mana, bergulung-gulung tebal dari sela-sela pohon karet. Awalnya tipis, hanya menutupi mata kakinya. Lalu dalam hitungan detik, kabut itu menelannya utuh. Mang Soleh tidak bisa melihat gerobaknya sendiri yang hanya berjarak 1 lengan. Panik mulai merayapinya. Tiba-tiba, hujan yang tadi hanya gerimis, tumpah dari langit. Deras sekali. Bersamaan dengan itu, kabut sedikit tersibak. Namun pemandangan di depannya telah berubah total. Pohon beringin raksasa itu lenyap. Jalan buntu itu hilang. Sebagai gantinya, kini berdiri sebuah gapura batu bergaya kuno. Gapura itu berlumut tebal dan tampak gagah sekaligus menyeramkan di tengah guyuran hujan. Sebuah desa yang seharusnya tidak ada. Mang Soleh tidak pernah tahu ada perkampungan di tengah perkebunan ini. Hujan mengguyur tanpa ampun, membasahi arang di gerobaknya. Jika arangnya basah kuyup, ia tidak bisa berjualan besok. Tak punya pilihan lain, dengan sisa tenaga yang ada, didorongnya gerobak sate yang berat itu melewati gapura yang menganga degap. Tepat di baliknya, di bawah cahaya senter ponselnya yang berkedip-kedip, ia melihat sebuah bangunan kecil, pos ronda tua yang kosong. Tempat sempurna untuk berteduh, setidaknya sampai hujan reda. Mang Soleh mendorong gerobaknya ke kolong pos ronda. Atap sengnya langsung bergemeretak keras, menghalau hujan deras yang kini turun seperti dicurahkan dari langit. Ia duduk di balai-balai kayu yang lapuk. Punggungnya bersandar pada tiang yang dingin. Napasnya terengah. Ia mengedarkan pandangan, mencoba memetakan tempat asing yang baru saja ia masuki. Desa ini sunyi, sunyi yang mati. Bukan sekadar sepi karena ditinggal tidur penghuninya. Ini adalah kesunyian yang absolut dan menekan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing liar, bahkan suara kodok yang seharusnya berpesta di musim hujan pun absen total. Hanya gemuruh hujan dan detak jantungnya sendiri yang terdengar. Di seberang jalan setapak, berbaris rumah-rumah panggung dari kayu jati yang menghitam karena usia. Anehnya, rumah-rumah itu tampak terawat. Pekarangannya bersih disapu. Tidak ada rumput liar yang tumbuh. Namun, tidak ada satupun pelita atau lampu listrik yang menyala dari jendela-jendela kosong yang menganga gelap itu. Desa ini seperti lukisan mati. Udara terasa semakin dingin, menusuk tulang. Hawa dingin itu membawa aroma ganjil. Bau tanah basah yang baru digali, bercampur dengan wangi samar bunga melati dan pandan. Mang Soleh merapatkan jaket parasutnya yang tipis. Rasa takut yang tadi coba ia tekan, kini mulai merayap seperti semut di sekujur tubuhnya. Cuma numpang neduh, gumamnya pada kegelapan, seolah meminta izin pada sesuatu yang tak kasat mata. Hujan reda, saya pergi. Untuk mengusir hawa dingin yang menusuk dan rasa takut yang mulai mencekiknya, Mang Soleh melakukan satu-satunya hal yang ia tahu. Ia membuka kompartemen di gerobaknya. Arangnya untungnya masih kering. Dengan sedikit susah payah, ia menyalakan bara api di dalam tungku pemanggangan. Krek, krek. Suara arang yang terbakar terdengar kering dan nyaring di tengah kesunyian itu. Ia mengambil beberapa tusuk sate ayam yang tersisa, mengipasinya perlahan dengan hihit atau kipas bambu miliknya. Tak butuh waktu lama, asap putih beraroma gurih mulai mengepul. Wangi khas sate bakar, campuran daging, kunyit, dan arang segera menyebar melawan bau tanah basah dan wangi melati yang tadi mendominasi udara. Asap itu bergulung-gulung malas, menari-nari di bawah atap pos ronda, sebelum akhirnya larut dalam pekatnya malam. Mang Soleh sedikit lebih tenang. Setidaknya, aroma yang familiar ini membuatnya merasa tidak terlalu sendirian. Lalu, ia mendengarnya. Suara langkah kaki kecil menyeret di jalanan berlumpur. Dari balik kegelapan di seberang jalan, dari celah antara dua rumah panggung yang gelap gulita, sesosok bayangan muncul. Itu seorang gadis kecil,
mungkin berusia 7 atau 8 tahun. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang sudah kusam dan basah kuyup oleh hujan. Rambutnya yang hitam panjang, lurus, dan lepek menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri diam, sekitar 5 meter dari gerobak, menatap lurus ke arah sate yang dipanggang. 10 tusuk, suaranya terdengar. Lirih, nyaris seperti desisan, namun sangat jelas. Untuk nenek. Mang Soleh meski ragu, tetap melayani. Naluri penjualnya mengambil alih. Ia membungkus 10 tusuk sate ayam dengan lontong, menyiramnya dengan bumbu kacang yang kental. "Ini dek," ujarnya sambil menyodorkan bungkusan daun pisang itu. Gadis itu mengangkat tangannya untuk mengambil bungkusan. Mang Soleh tidak sengaja menyentuh jemarinya. Dingin. Bukan dingin karena hujan. Ini adalah dingin yang kaku, seperti menyentuh balok es. Kulit gadis itu terasa licin dan keras. Mang Soleh refleks menarik tangannya. Gadis itu kemudian menyodorkan sesuatu sebagai bayaran. Di telapak tangannya yang pucat, terletak beberapa keping koin perak yang kusam dan tebal, bermotif aneh yang belum pernah Mang Soleh lihat. Koin-koin itu dinginnya menusuk. "Ambil," desis gadis itu. Dengan tangan gemetar, Mang Soleh mengambil uang itu dan memasukkannya ke kaleng. Gadis itu berbalik, masih tanpa ekspresi. Ia berjalan pelan kembali ke celah gelap tempat ia muncul. Mang Soleh memperhatikannya. Anehnya, gadis itu tidak berjalan menuju pintu rumah. Ia berjalan lurus, menembus dinding kayu solid rumah panggung itu, dan lenyap begitu saja. Hujan tiba-tiba berhenti. Kipas sate di tangan Mang Soleh jatuh ke tanah. Kipas bambu itu tergeletak di lumpur. Mang Soleh membeku di tempatnya. Matanya terpaku pada dinding kayu solid yang baru saja ditembus oleh gadis kecil tadi. Mulutnya kering. Lututnya gemetar hebat hingga gerobak satenya ikut berderit pelan. Dia tidak salah lihat. Gadis itu melewati dinding. Naluri pertamanya adalah kabur, lari, meninggalkan motor dan gerobaknya. Lari secepat mungkin kembali ke gapura batu tadi. Tapi kakinya terasa seperti dicor ke tanah. Dan tepat saat ketakutan itu mencapai puncaknya, aroma sate yang masih memanggang di atas bara api seolah menjadi undangan. Satu persatu, mereka mulai keluar. Dari balik bayang-bayang pekat rumah panggung, dari lorong-lorong gelap di antara bangunan, dari balik rumpun bambu yang bergoyang tanpa angin di ujung jalan. Mereka muncul, tertarik oleh kepulan asap yang kini terasa sakral di desa mati itu. Pelanggan kedua adalah seorang pria jangkung. Langkahnya berat dan diseret. Dia mengenakan seragam tentara era kolonial yang sobek dan berlumur lumpur kering. Separuh wajahnya hancur, menampakkan tulang pipi yang menghitam dan rongga mata yang kosong. Aroma mesiu dan kapur baru samar-samar menguar dari tubuhnya. Dia berhenti di depan gerobak. Rongga matanya yang kosong menatap lurus ke bara api. Bakar sampai hangus. Suaranya parau, seperti kerikil yang digerus. Aku suka yang garing. Mang Soleh, dengan tangan yang bergetar hebat hingga nyaris tak bisa menjepit tusuk sate, mengangguk kaku. Ia mengambil sedusin sate, meletakkannya di panggangan, dan mengipasinya dengan panik. Ia membiarkan api menjilat-jilat daging itu, menghanguskannya hingga hitam legam dan mengeluarkan bau gosong yang pekat. Ia membungkusnya, menyerahkannya pada sosok itu. Tentara itu membayarnya dengan kepingan logam berkarat yang ia yakini adalah kancing seragam kuno. Belum sempat Mang Soleh bernafas lega, pelanggan berikutnya sudah tiba. Seorang ibu. Dia tampak biasa saja pada awalnya, mengenakan kebaya lurik dan kain jarik yang basah. Wajahnya pucat dan sembab seperti orang yang menangis berhari-hari. Dia menggendong sesuatu yang dibungkus kain putih lusuh. Ditimangnya seperti bayi. "Pak," katanya lembut,
Suaranya seperti bisikan angin. "Bumbu kacangnya saja, tidak usah pakai kecap. Pedas sedikit." "Untuk siapa, Bu?" tanya Mang Soleh, mencoba terdengar normal. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Ibu itu tersenyum tipis. Senyumannya membuat bulu kuduk berdiri. "Untuk anak saya. Dia tidak suka kecap." Dia membuka sedikit kain gendongannya. Mang Soleh terhuyung mundur. Yang ada di dalam buntalan itu bukan bayi. Itu adalah gumpalan kain kafan seukuran bayi yang diikat di bagian kepalanya dengan tali pocong. Bau kamper yang menyengat langsung menusuk hidung Mang Soleh. Ia meracik bumbu dengan mata terpejam, menyerahkannya dan menerima beberapa kembang kantil yang masih segar sebagai bayaran. Kini, mereka tidak lagi datang satu persatu. Mereka datang berombongan, mengelilingi pos ronda itu dalam diam. Ada sekelompok petani yang memanggul cangkul, matanya putih semua, tanpa pupil. Ada sepasang kakek nenek yang kulitnya keriput dan transparan, memperlihatkan tulang-tulang di baliknya. Semuanya diam. Semuanya menatap bara api di gerobak Mang Soleh dengan tatapan rindu yang mengerikan. Mang Soleh kali ini sadar sepenuhnya. Ini bukan desa biasa. Dia sedang menjamu mereka, para penghuni gaib. Dia melihat ke bawah. Di bawah cahaya redup dari lampu teplok kecil di gerobaknya, ia bisa melihat dengan jelas. Tak satu pun dari pelanggan yang mengelilinginya itu memiliki bayangan. Kaki-kaki mereka melayang beberapa senti di atas tanah yang becek. Sekelompok petani maju serempak. Salah satu dari mereka, yang tampaknya paling tua, hanya mengangkat 5 jari, lalu menunjuk ke arah kegelapan di ujung desa. Mang Soleh mengikuti arah telunjuk itu. Di sana, di bawah pohon kamboja besar, tampak samar-samar nisan-nisan tua yang berjajar tak beraturan, sebuah area pemakaman. 50 tusuk? Tanya Mang Soleh gagap. Sosok itu mengangguk pelan. Mang Soleh tidak bisa lari. Gerobaknya telah dikepung. Dia terjebak. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menyalakan arang baru, mengambil sisa daging satenya, dan mulai mengipas. Mengipasi sate di tengah jamuan untuk para penghuni gaib. Malam terasa meregang menolak pagi. Waktu seolah membeku di desa terkutuk itu. Keringat Mang Soleh sudah lama mengering, berganti dengan rasa dingin yang meresap hingga ke sumsum. Tangannya bergerak mekanis, bolak-balik mengipasi sate, mencelupkannya ke bumbu, lalu membakarnya lagi. Otomatis, seperti mesin. Daging sate di kotak penyimpanannya mulai menipis. Lontongnya tinggal beberapa potong. Tapi antrean itu, jika barisan sosok diam itu bisa disebut antrean, tidak berkurang sedikit pun. Setiap kali satu sosok pergi, sosok lain muncul dari kegelapan untuk menggantikannya. Aroma sate yang gurih kini bercampur dengan bau-bau lain yang membuat perut mual. Bau anyir darah yang samar, bau pandan yang terlalu wangi, dan bau tanah basah dari kuburan. Mang Soleh menunduk, tidak berani lagi menatap wajah pelanggannya. Dia hanya fokus pada bara api. Nyala oranye itu menjadi satu-satunya sauh kewarasannya di tengah lautan kengerian. Lalu, semua suara mendadak lenyap. Bahkan suara langkah kaki yang menyeret dan bisikan-bisikan gaib yang tadi berdengung di telinganya, semuanya diam, hening total. Mang Soleh memberanikan diri mengangkat wajah. Kerumunan arwah itu telah menepi, membuka jalan. Di tengah jalan setapak itu, berdiri sesosok bayangan yang membuat sosok-sosok mengerikan lainnya tampak seperti anak-anak. Sosok itu tinggi dan bungkuk, terbungkus jubah hitam yang compang-camping,
Mungkin bekas pakaian bangsawan zaman dulu. Wajahnya tidak terlihat, tertutup bayangan pekat di bawah caping petani yang lebar dan usang. Dari balik bayangan itu hanya terlihat 2 titik merah menyala. 2 mata yang menatap lurus ke arah Mang Soleh. Sosok ini memegang tongkat kayu hitam yang berukir kepala ular. Ini pastilah kepala desa, penunggu tempat ini, Sang Danyang. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya tidak berbunyi, namun tanah di sekitarnya tampak bergetar pelan. Ia berhenti tepat di depan gerobak. Udara di sekitar Mang Soleh langsung mendingin 10 derajat. Ia menunjuk sisa daging sate terakhir yang masih mentah di kotak Mang Soleh. "Sajikan." Suaranya berat dan bergema, seolah datang dari dasar sumur yang dalam. "Sajikan semuanya." "Tapi, Bah, ini sisa terakhir," cicit Mang Soleh, suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu menelengkan kepalanya. 2 titik merah itu menyipit. "Malam ini kami adalah tamumu, dan tamu harus dijamu." Ia mengangkat tongkatnya, menunjuk Mang Soleh. "Jika kau berhenti sebelum arangmu padam dan dagingmu habis, kau akan tinggal menjadi bagian dari kami, menjadi jamuan." Ancaman itu mutlak. Mang Soleh gemetar hebat. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Dengan tangan yang lumpuh karena takut, ia menusuk sisa daging terakhir, mengipasinya dengan sisa-sisa tenaga. Asap kembali mengepul. Kali ini terasa lebih pekat dan menyesakkan. Para penduduk kembali mengantri. Satu persatu kini lebih tertib, seolah diawasi oleh sang kepala desa yang berdiri diam mengawasi. Mereka membayarnya. Mang Soleh tidak berani menolak. Seorang wanita dengan wajah rata menyerahkan segenggam daun jati kering yang rapuh. Seorang pria tanpa kepala, dia memegang kepalanya sendiri di tangan kiri, meletakkan kembang 7 rupa yang masih segar di kaleng uangnya. Beberapa arwah lain hanya mengambil segenggam tanah dari bawah kaki mereka, tanah kuburan yang anehnya wangi pandan, dan menaruhnya di atas tumpukan uang koin kuno yang tadi diberikan gadis kecil. Kaleng uangnya kini penuh, bukan dengan rupiah, tapi dengan bayaran dari dunia lain. Mang Soleh terus mengipas, suara hihitnya menjadi satu-satunya irama di desa itu. Wuk, wuk, wuk. Suara itu menjadi mantra pengusir takutnya. Dia tidak boleh berhenti. Dia harus fokus pada bara, pada bumbu, pada kipasan. Matanya terpaku pada sate yang berdesis di atas arang. Dia mengabaikan sosok-sosok pucat di depannya, mengabaikan mata-mata kosong yang menatapnya tanpa berkedip, mengabaikan bisikan-bisikan yang kini mulai memanggil namanya. "Soleh, tinggal di sini, satemu enak." Dia menggelengkan kepala, terus mengipas. Malam ini adalah ujian mental terberat dalam hidupnya. Dia hanya penjual sate, dan malam ini nasibnya bergantung pada tusuk sate terakhir. Tusuk sate terakhir kini berada di tangan sosok Danyang itu. Bara api di tungku pemanggangan Mang Soleh mulai meredup, menyisakan abu putih keperakan. Dagingnya ludas, lontongnya habis, bumbu kacang di panci besarnya hanya menyisakan kerak di dasarnya. Sosok kepala desa itu memakan sate terakhirnya dengan cara yang ganjil. Dagingnya menghitam itu hanya didekatkan ke area wajahnya yang gelap, dan daging itu lenyap begitu saja, seperti tersedot ke dalam bayangan. "Jamuan selesai." Suara berat itu kembali bergema. Sosok Danyang itu berbalik, dan kerumunan arwah itu perlahan-lahan mulai mundur, kembali ke kegelapan tempat mereka berasal. Mereka bubar,
larut ke dalam dinding rumah, menembus pepohonan, atau sekadar memudar di telan kabut sisa. Tepat saat sosok terakhir lenyap, bersamaan dengan padamnya bara terakhir di tungku arang Mang Soleh, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Suara itu lirih, namun terasa lebih kuat daripada semua kengerian yang baru saja ia alami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan subuh. Seketika, seluruh desa itu bergetar. Mang Soleh terperanjat. Ia memejamkan mata erat-erat saat merasakan getaran hebat di bawah kakinya. Suara azan itu terasa seperti gelombang kejut yang merambati udara, membersihkan hawa dingin dan bau tanah yang menyesakan. Ketika ia memberanikan diri membuka mata, pemandangan di depannya telah berubah drastis. Rumah-rumah panggung kayu jati yang tadi tampak kokoh, kini hanyalah tumpukan kayu lapuk yang rubuh, ditelan semak belukar dan akar-akar pohon besar. Pos ronda tempatnya berteduh ternyata hanya tinggal fondasi batu yang ditutupi lumut tebal. Jalan setapak itu kini hanyalah tanah becek berlumpur, tanpa jejak kaki siapapun, kecuali jejak sepatunya sendiri. Desa hantu itu telah lenyap, berganti menjadi reruntuhan perkampungan kuno yang terlupakan, tersembunyi di balik kabut dan lebatnya perkebunan karet. Mang Soleh masih terduduk kaku di samping gerobaknya. Ia menatap tangannya yang kotor oleh arang. Nyata, semua ini nyata. Untuk membuktikan, ia melirik ke kaleng uangnya. Kaleng itu masih di sana, penuh, bukan dengan uang kertas, melainkan tumpukan koin-koin perak kuno yang menghitam dan berkarat, bercampur dengan daun-daun jati kering, beberapa kuntum kembang kantil yang mulai layu, dan segenggam tanah kuburan yang anehnya masih wangi pandan. Rasa takut yang tadi membekukannya kini berganti dengan dorongan luar biasa untuk pergi. Ia melompat ke jok motornya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakan starter kaki. Tidak berharap banyak. Preng, ngeng. Motornya menyala pada tarikan pertama. Tanpa pikir panjang, ia tancap gas. Ia tidak peduli jalan berlumpur. Ia mengarahkan motornya lurus ke arah datangnya suara azan. Menabrak semak-semak, tidak lagi mencari jalan setapak. Yang penting adalah keluar dari area terkutuk itu. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, roda motornya menghentam aspal. Ia berhasil. Ia kembali ke jalan pintas yang tadi dilaluinya, yang kini tampak normal di bawah cahaya fajar yang mulai pucat. Pohon beringin raksasa yang tadi buntu itu tidak ada. Jalan itu lurus seperti yang ia ingat. Mang Soleh tidak berhenti. Ia terus memacu motornya. Gerobak satenya berderak-derak di belakangnya. Ia baru berhenti ketika roda motornya menyentuh jalan raya utama yang ramai, bersamaan dengan matahari yang terbit di ufuk timur mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Ia sampai di rumah tepat saat istrinya sedang membuka jendela. Wajahnya pucat pasi, jaketnya basah oleh keringat dingin dan lumpur. "Kenapa, Pak? Kok pucat sekali?" tanya istrinya cemas. Ia hanya menggeleng pelan. Ia menatap gerobak satenya. Dagingnya ludas, arangnya habis, dan kaleng uangnya penuh dengan bayaran dari desa gaib. Sejak itu, Mang Soleh tidak pernah sama lagi. Ia masih berjualan sate, tapi sumpahnya satu. Ia tidak akan pernah lagi mengambil jalan pintas, dan ia selalu akan memastikan sudah mendorong gerobaknya pulang sebelum lonceng jam 12 malam berdentang.